Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Yeremia 32 ayat 40. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa Nabi Yeremia, Yerusalem sedang diambang kehancuran. Tentara Babel telah mengepung kota Yerusalem. Kekalahan sudah dekat dan tidak terhindarkan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Namun, Tuhan justru memerintahkan Nabi Yeremia untuk membeli sebidang tanah di kampung halamannya. Nabi Yeremia patuh sepenuhnya. Di mata manusia perintah ini tidak masuk akal, karena kemungkinan tanah yang dibeli pada situasi dan kondisi seperti itu tidak akan bisa dinikmati. Tanah tersebut pasti akan dirampas oleh Raja Nebukadnezar. Membeli tanah pada masa itu merupakan tindakan membuang uang. Terlihat adanya keraguan kepada Tuhan dalam doa Nabi Yeremia. Dia mengakui semua yang dia ketahui tentang Tuhan, yakni kuasanya, karakternya, pengetahuannya, kesetiaannya. Namun akhir doa menunjukkan keraguannya sendiri. Mengapa Tuhan meminta dia untuk membeli sebuah ladang di tempat yang akan segera diambil alih dan dihancurkan oleh musuh? Tuhan menjawab Nabi Yeremia, "Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku?" Tuhan memberi tanggapan terhadap Nabi Yeremia dalam ayat 36-44. Dari sudut pandang kita, kehancuran Yerusalem sudah dekat dan kemerdekaan bangsa Yehuda akan hilang. Akan tetapi, Tuhan memiliki rencana lain, yaitu mengembalikan orang-orang buangan, memulihkan kemakmuran mereka, dan mengikat perjanjian kekal dengan mereka. Menurut pemahaman akal, masa depan tampak suram. Akan tetapi, seperti pengakuan Nabi Yeremia sebelumnya, dan kemudian Tuhan mengulangi, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai kota ini yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku, dan gusarku yang besar. Dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Allah berjanji untuk mengubah hati kita dan membuat kita mengasihi dan takut kepadanya. Allah tidak hanya menunggu untuk melihat apakah kita dengan kekuatan kita sendiri akan takut kepadanya. Ia secara berdaulat dan dengan murah hati akan memberi kita hati yang kita perlukan untuk dimiliki dan memberi kita iman dan takut akan Allah. Allah berjanji bahwa Ia tidak akan membelakangi kita dan kita tidak akan menjauh darinya. Ayat 40, aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka,
bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Karya Allah di hati kita begitu kuat, sehingga Ia menjamin kita tidak akan menjauh darinya. Allah berjanji untuk menggenapi dengan kuasa-Nya syarat-syarat yang harus kita penuhi. Kita harus takut kepadanya dan mengasihi Dia, serta mempercayai Dia. Dan Ia berkata, aku akan menjaga hal itu. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, sehingga mereka tidak akan menjauh dariku. Ini adalah anugerah yang berdaulat dan menopang orang yang percaya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengikat perjanjian bagi bangsa Israel, umat Allah. Biarlah dengan janji Allah, umatnya semakin percaya akan pemeliharaan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Biarlah dengan firman Allah, kami senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi yang kami alami. Engkau tetap mengingat janji-Mu untuk memberi keselamatan kepada kami. Berangkatkanlah kami untuk setiap aktivitas kami dalam satu hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.